selamat datang kepada mahasiswa semester 1 Program Studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta pada mata kuliah Kewirausahaan pertemuan yang ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang cara mendirikan usaha dengan saya sendiri, Ibu Siti Sahara. Kita lanjut ke tujuan mata kuliah kita, nantinya akan membahas bagaimana memulai usaha itu, bidang usaha apa saja yang ada, pengertian dan jenis badan usaha, jenis-jenis izin usaha, dan faktor penyebab kegagalan suatu usaha. Ada beberapa referensi yang bisa kalian baca untuk materi ini, bisa kalian simak sendiri. Selain itu juga kalian bisa mencari informasi ataupun pengetahuan dari jurnal maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema materi perkuliahan kita kali ini. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi kita. Ya, materi kita bagaimana memulai usaha. Nah, di sini cara mendirikan usaha Ibu klasifikasi menjadi 4 cara, yaitu mendirikan usaha baru, membeli usaha, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba, dan mengembangkan usaha yang sudah ada. Biasanya untuk memulai suatu usaha banyak cerita yang kita dapatkan atau bisa kita jadikan sebagai referensi. Seringkali kita kagum menyaksikan kesuksesan seorang pengusaha tanpa kita tahu proses bagaimana sih keberhasilan pengusaha itu untuk bisa mencapai segala sesuatu yang dia raih saat ini. Nah, tidak sedikit juga cerita yang bisa kita dapat menyedihkan di balik kisah sukses para pengusaha itu sendiri. Ada pengusaha yang berasal memulai dari usahanya dari titik nol dengan tertatih-tatih, ataupun ada pengusaha yang seringkali menderita kerugian yang sehingga nyaris bangkrut, namun karena keberanian, kesabaran, ketekunan, dan kepandaian mereka mengelola usaha dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun hingga akhirnya bisa mencapai berhasil. Sebelum kita bahas keempat poin ini, sebenarnya kalian harus tahu juga ada 5 sebab seseorang untuk memulai usaha atau merintis usahanya. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Lalu tentu saja biasanya sengaja memang ingin atau minat memang ingin terjun di dunia pengusaha, atau sebagai kerja sampingan, coba-coba ataupun terpaksa. Biasanya kalau tadi kan Ibu bilang ada 5 faktor penyebab yang biasanya menjadi alasan untuk merintis suatu usaha. Yang pertama tadi kita bahas tentang faktor keluarga. Biasanya kalau faktor keluarga, biasanya seseorang memulai usaha itu karena keluarga mereka sudah memiliki usaha sebelumnya, atau orang tua, saudara, sehingga menganjurkan keluarga lainnya untuk membuka usaha sendiri. Ya, atau biasanya dia memang keluarganya sudah ada di sana, sudah ada yang mengarahkan sehingga ingin melanjutkan usaha tersebut. Atau ada lagi faktor berikutnya, yaitu sengaja memang ingin mencoba dunia bisnis, mencoba untuk masuk ke dunia wirausaha. Ya, selanjutnya lagi tadi kita bahas kerja sampingan, coba-coba, terpaksa, dan Ibu yakin kalian sudah tahu apa sih faktor-faktor yang melatar belakangi alasan tersebut. Kita lanjut saja ke pembahasan kita. Di sini tadi Ibu bilang cara mendirikan usaha itu ada 4. Ya, cara memulai usaha itu, wirausaha itu ada 4 cara, yaitu mendirikan usaha baru, membeli usaha, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba, mengembangkan usaha yang ada. Ya, kita bahas dulu dari dari poin pertama, yaitu mendirikan usaha baru, dimana artinya seseorang memulai usaha dengan mendirikan perusahaan atau usaha yang baru, ya, tanpa tadi ada terusan ataupun segala macam.
dalam hal ini yang seharusnya dilakukan adalah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan badan usaha, mulai dari perizinan, akte notaris, sampai seterusnya, kemudian mengurus izin-izin yang dibutuhkan. Di samping itu juga biasanya seorang jika kita memulai usaha, biasanya kita harus juga mencari lokasi yang tepat, menyediakan peralatan ataupun mesin sesuai dengan usaha yang akan kita mulai. Lalu ada lagi yang kedua, nih poin kedua, yaitu membeli perusahaan atau membeli usaha. Biasanya kalau kalian bisa dengar, ibu ini lagi hujan ya, apa-apa. Membeli usaha ini maksudnya adalah dengan membeli perusahaan yang sudah ada ataupun sudah jalan sebelumnya. Pembelian usaha biasanya dilakukan untuk mendapatkan biasanya pembelian usaha ini dapat dilakukan terhadap perusahaan yang sedang berjalan ataupun perusahaan yang sudah tidak aktif lagi tetapi masih memiliki badan usaha. Bisa melalui pembelian saham ataupun aset perusahaan yang sudah ada. Lanjut ke berikutnya, lihat kerjasama manajemen dengan sistem waralaba. Biasanya ini dikembangkan dengan memakai nama manajemen perusahaan lain. Biasanya perusahaan pemilik nama atau disebut sebagai perusahaan induk dan perusahaan yang menggunakan atau franchise. Biasanya berkaitannya dengan franchise ya. Dukungan manajemen yang diberikan oleh franchisor biasanya atau perusahaan induk biasanya dengan berupa pemilihan lokasi usaha, bentuk bangunan, layout gedung, peralatan, atau pemilihan karyawan atau ketentuan-ketentuan lain yang biasanya sudah ditentukan. Ya, contohnya saja kalian sudah tahu franchise-franchise yang ada seperti McDonald, Indomart, ataupun hal lainnya. Selanjutnya adalah mengembangkan usaha yang ada. Mengembangkan usaha yang ada maksudnya di sini adalah seorang pengusaha melakukan pengembangan atas usaha yang sudah ada sebelumnya. Balik lagi ya. Baik pengembangan berupa cabang ataupun penambahan kapasitas yang lebih besar lagi. Biasanya ini berkaitan dengan perusahaan keluarga, biasanya dikembangkan atau dimodifikasi dengan bentuk baru atau ada hal baru. Lanjut tadi ke slide yang berikutnya, sudah kalian lihat bidang usaha. Nah, bidang usaha ini banyak sekali bidang usaha yang bisa kalian lakukan, dari mulai industri, pariwisata, seni, tambang, perikanan, konsultan, pendidikan, kecantikan, perdagangan, agribisnis, keterampilan, kesehatan, kelautan, dan percetakan. Biasanya ya semuanya ini berkaitan dengan minat atau bakatnya, modal, waktu, laba, dan pengalaman. Jadi kalau kalian membuka usaha, itu kalian harus lihat apa yang ada di diri kamu, apa yang kamu miliki saat itu. Berdasarkan ini, minat kalian di mana, modal kalian mana, waktu kalian apakah cukup, laba yang ingin kalian raih, dan pengalaman apa yang kalian punya untuk memulai usaha tersebut. Ya. Biasanya kalau faktor penentu utama adalah minat, karena biasanya kalau kamu udah minat di salah satu bidang, kalian sudah tahu seluk-beluknya bidang usaha yang akan kamu ambil. Biasanya kalau sudah minat di sana, kalian juga melaksanakannya atau menjalankannya juga dengan hobi, dengan perasaan senang, sehingga kalaupun ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di depannya nanti, kalian merasa itu adalah sebuah tantangan. Ya, jadi tidak merasa beban, saya akan ini. Tetapi karena kalian memang sudah passionnya di sana, kalian akan menjalankannya dengan senang hati. Selain itu, modal. Di modal, kalian juga saat mendirikan usaha, kalian pasti mempertimbangkan berapa jumlah modal yang kalian punya.
berapa jumlah kemampuan yang kalian punya untuk bisa mendirikan suatu usaha. Terus waktu, bagaimana waktu kalian menjalankannya, lalu waktu yang mana ya, di kursornya dipakai. Nah, waktu, bagaimana kalian menjalankannya, berapa lama waktu yang kalian perlukan untuk bisa mencapai target yang kalian tentukan, itu juga kalian perhitungkan. Terus laba nih, biasanya laba ini setiap kalian membuka usaha pasti kalian memperhitungkan yang kalian targetkan adalah hasil atau keuntungan. Nah, disinilah yang kalian lihat bidang apa nih yang memiliki keuntungan yang bisa besar yang bisa kalian raih dengan berdasarkan tadi modal kalian tadi ya, dan pastinya pengalaman, karena kalau misalnya pengalaman tadi berkaitan dengan minat bakat ya. Kalau misalnya kalian tidak tahu seluk-beluk tentang bidang usaha yang kalian rintis, itu biasanya kalian akan memiliki ketidakmatangan dalam rencana usaha kalian. Selanjutnya, jenis badan usaha. Di sini ada 6 jenis badan usaha yang akan kita bahas, yaitu pertama perseorangan, firma, CV, koperasi, yayasan, dan PT. Kita bahas dulu pada poin pertama atau perseorangan. Biasanya kalau perusahaan perseorangan itu adalah pasti usaha milik pribadi, atau artinya modal dimiliki oleh perseorangan. Pendirian usaha juga bisa terlihat sangat sederhana, tidak memerlukan persyaratan khusus atau relatif tidak memerlukan modal besar. Lalu biasanya perusahaan perseorangan atau usaha perseorangan dipimpin oleh pemilik usaha tersebut sekaligus penanggung jawab atas segala aktivitas usaha, termasuk kewajibannya terhadap pihak luar. Ya, jadi di sini pemilik semuanya yang bertanggung jawab. Bila terjadi ada masalah dengan pihak lain, misalnya kewajiban membayar hutang ataupun yang lainnya, sepenuhnya adalah tanggung jawab dari pemilik. Selanjutnya, firma. Nah, firma merupakan usaha yang pendiriannya dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan itu atau usaha tersebut atas nama perusahaan ya. Pendirian firma biasanya dilakukan dengan 2 cara, yaitu akta notaris resmi ataupun akta di bawah tangan. Jika melalui akta resmi, biasanya prosesnya akan selanjutnya dibawa ke notaris sampai ke pengadilan agama. Namun jika hanya di bawah tangan, biasanya proses tersebut tidak perlu dilakukan, cukup melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya CV ya, CV kursor. Biasanya CV itu kata lain dari Perseroan Command Detail, atau biasanya disingkat CV. Biasanya terdapat beberapa orang ataupun persekutuan untuk menjalankan sebuah usaha. Sekutu dalam perseroan ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya, dan yang kedua adalah satu atau lebih sekutu yang hanya bertindak sebagai pemberi modal ya. Tanggung jawabnya biasanya tanggung jawab itu hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanam dalam perusahaan. Lalu kelebihan dari CV ini sendiri adalah dalam hal tanggung jawab, terutama bagi sekutu aktif ataupun pasif. Terus kemudahan dalam memperoleh modal dan mengembangkan usahanya juga cenderung lebih mudah. Selanjutnya, koperasi. Nah, kalau koperasi kalian biasanya bisalah kalian lihat waktu sekolah, ada koperasi sekolah ya, ataupun di lingkungan kalian. Ini biasanya badan usaha umum yang bisa kalian jumpai.
Biasanya koperasi itu bisa dikatakan sebagai badan usaha yang beranggotakan beberapa orang. Artinya, koperasi merupakan kumpulan orang yang secara bersama-sama melakukan usaha. Di sini nanti kita ada bahasan sendiri ya tentang koperasi itu. Kita lanjut dulu ke yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Sedangkan untuk perusahaan terbatas atau PT bisa dikenal sebagai badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas. Artinya terbatas di sini adalah terbatas tanggung jawabnya hanya sebatas pada modal yang disetorkan. Selanjutnya penjelasan selanjutnya nanti kita bahas berikutnya ya. Kalian cuman Ibu pada sebab ini kita bahas jenis-jenis badan usahanya saja. Nah, tadi masuk ke koperasi. Ini koperasi ini yang banyak sekali detailnya. Untuk koperasi ini ada 3 syarat untuk mendirikan koperasi. Pertama adalah mampu melaksanakan tindakan hukum, menerima landasan idil, asas, dan sendi dasar koperasi. Yang ketiga adalah sanggup dan bersedia melakukan dan melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai anggota koperasi. Koperasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu produksi, konsumsi, jasa, serbaguna usaha, fungsional, dan golongan masyarakat tertentu. Biasanya pengelolaan koperasi itu dilakukan oleh pengurus yang diangkat melalui rapat anggota. Sedangkan pembagian hasil usaha berdasarkan pada jasa ataupun partisipasi masing-masing anggotanya. Prinsip koperasi kalian pasti tahu, di mana anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi itu sendiri. Untuk modal, biasanya koperasi punya 2 modal, sistem modal, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, ataupun dana cadangan. Sedangkan modal pinjaman itu biasanya dari anggota koperasi, bank maupun lembaga keuangan lainnya. Tujuan pendirian koperasi biasanya untuk membangun ataupun mengembangkan potensi ekonomi anggotanya pada khususnya ataupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu kalau kalian ingin tahu bagaimana jenisnya, modalnya, ataupun tata caranya itu bisa kalian lihat di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di sini Ibu akan jelaskan sedikit saja. Kalau misalnya perseroan terbatas itu terdiri dari berbagai macam, bisa dilihat dari segi kepemilikannya, terus ataupun dilihat dari segi modalnya, ataupun dari segi jenisnya. Ya, jenisnya itu ada. Jadi dilihatnya dari jenisnya, kepemilikannya, dan modalnya. Ya. Oke, selanjutnya kita ke jenis-jenis izin usaha. Untuk ini Ibu tidak akan jelasin lebih lanjut tentang perseroan terbatas, karena kalian bisa lihat lebih rincinya itu di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ya. Jadi kita lanjutkan di jenis-jenis izin usaha. Jenis-jenis izin usaha biasanya ada izin pokok dulu, yaitu tanda daftar perusahaan, terus nomor pokok wajib pajak dan bukti diri. Ini biasanya kalau kalian memiliki usaha kecil, biasanya ini. Tapi kalau misalnya kalian sudah masuk ke langkah-langkah usaha besar ataupun usaha yang lebih fokus dengan tekniknya, ini ada beberapa izin, yaitu izin surat dagang, izin surat industri, izin domisili, izin gangguan, izin mendirikan
bangunan, izin dari departemen teknis sesuai dengan bidang usaha yang kamu miliki. Selanjutnya, faktor penyebab kegagalan sebuah usaha. Biasanya ada 4 faktor, yaitu pertama, data dan informasi tidak lengkap. Kedua, salah perhitungan. Ketiga, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Keempat adalah kondisi lingkungan. Kita bahas yang pertama. Data dan informasi tidak lengkap. Biasanya pada saat melakukan perencanaan, data dan informasi yang disajikan itu harus lengkap, sehingga jika tidak lengkap itu biasanya kita analisis tentang usaha yang kita lakukan ini meleset, atau rencana yang sudah kita perhitungkan itu meleset. Makanya sebelum kita mendirikan usaha biasanya kita observasi dulu apa yang akan kita bangun, bagaimana market pasarnya dan sebagainya, ya. Yang kedua, salah perhitungan. Nah, ini berkaitan tadi, data dan informasi tidak lengkap. Sebelum kita merintis usaha, pasti kita mengobservasi dulu bidang usaha apa yang akan kita buka. Ya, bagaimana market pasarnya tadi seperti Ibu bilang. Ya, sehingga semua resiko sudah diperhitungkan terlebih dahulu. Jadi ada pertimbangan bagaimana ataupun apa saja yang akan terlibat di dalamnya. Contohnya saja misalnya tenaga kerjanya, berapa orang dan sebagainya. Lalu pelaksanaan pekerjaan yang salah. Kursor, ya. Biasanya pelaksana tugas atau manajemen di lapangan sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan dalam menjalankan sebuah usaha. Jika para pelaksana tersebut atau manajemen di lapangan tidak mengerjakan usahanya secara benar atau tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, biasanya kemungkinan usaha tersebut akan gagal besar. Lalu kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini biasanya diukur sesuai dengan lingkungan yang ada. Biasanya itu berkaitan dengan ekonomi saat itu, politik, hukum, sosial, atau perubahan perilaku masyarakatnya. Jadi biasanya kondisi lingkungan kayak kita nih, misalnya kamu buka usaha apa yang berkaitan dengan COVID, sehingga usaha kalian bisa berubah sesuai dengan berubah dari rencana yang kalian telah tetapkan karena kondisi pandemi saat ini misalnya. Ya, atau pun ada lagi unsur kesengajaan. Biasanya ini Ibu lupa ya, unsur kesengajaan itu kalian misalnya membuat kesalahan yang tidak sengaja dengan kondisi yang sebenarnya dengan berbagai sebab. Ini biasanya kalau dilakukan kalau kalian misalnya punya kerja sama dengan orang lain, itu ada unsur sengaja atau tidak sengaja dalam menjatuhkan usaha kalian, ya. Oke, pertemuan kita kali ini singkat, padat dan jelas. Ini kata-kata motivasinya adalah 100 kali kamu gagal dalam usaha ataupun bisnis akan tertebus dengan 1 kali kesuksesan yang bisa kalian capai. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.